satu juga orangnya, dirinya juga tuh. Rupanya Nur Muhammad dengan Nur Ilahi itu Esa, Bapak Ibu. Maksud Esa itu satu juga orangnya, dirinya juga tuh. Disitulah dijelaskan, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Dijadikan engkau untuk melihat diriku, untuk mengenal diri aku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam untuk mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Jadi Nur Muhammad ini diciptakan Tuhan. Nur Muhammad itu dijadikan Tuhan untuk menyatakan dan menyaksikan serta mengenal akan dirinya sendiri. Karena Nur Muhammad itu adalah kezuhiran dirinya. Kalaulah Nur Muhammad itu adalah kezuhiran dirinya, tajalli daripada dirinya, itu maknanya Nur Muhammad itulah sebenarnya tubuh Allah itu yang sesungguhnya. Sedangkan Allah itu batinnya daripada Muhammad. Nah, begitu cara memandangnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang Nur Muhammad ini sudah nyata pada sekalian alam. Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam, pada segala sesuatu. Jadi tak payah Bapak Ibu untuk mengenal, untuk memahami namanya Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam, sudah nyata pada segala sesuatu. Maka segala sesuatu dan sekalian alam itu, itulah nyatanya Nur Muhammad. Kalaulah alam dan sesuatu itu itulah nyatanya Muhammad, maka alam dan sesuatu itu itulah sempurnanya tempat memandang nyatanya Allah. Jadi kesempurnaan memandang nyatanya Allah yang batin tadi, itulah pada Nur Muhammad ini. Sekarang Nur Muhammad itu kesempurnaan memandangnya itu pada alam dan segala sesuatu. Kalaulah kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu pada alam dan segala sesuatu, untuk memandang kesempurnaan Muhammad pada alam dan segala sesuatu, sempurna lagi pada insan. Insan inilah sebenarnya kesempurnaan Muhammad yang nyata pada alam dan pada sesuatu. Sekarang siapa yang Nur Muhammad yang sudah nyata pada insan itu? Nur Muhammad yang sudah nyata sempurnanya pada insan, inilah yang disebut namanya wujud kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah itu. Insan itu wujud kesempurnaan tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Disitulah dikatakan al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku sifatku, sifatku tiada lain adalah aku. Maka kesempurnaan memandang yang batin tadi, pandanglah kepada insan ini. Insan inilah wujud daripada yang batin itu yang sesungguhnya. Dan itulah
diri Bapak Ibu itu. Maka diri kita ini kalau diturunkan ke bawah dengan bahasa hakikatnya, diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah bahagian daripada diri Tuhan itu. Itu maksudnya. Kalaulah diri Bapak itu bahagian daripada diri Tuhan, bahagian daripada diri Tuhan itu tiada lain adalah diri Tuhan itu sendiri. Contoh Bapak Ibu, ini lautan. Lalu kita ambil gayung Bapak Ibu, atau kita ambil cangkir, atau ambil gelas. Kita ambillah ya dengan gayung air lautan ini, ambil. Pertanyaannya Bapak Ibu, air yang ada di gayung ini samakah dengan air yang ada di lautan ini? Sama. Kenapa sama Bapak Ibu? Hah? Karena asalnya daripada lautan itu. Kalaulah air yang ada dalam gayung itu sama karena asalnya diambil dari lautan itu, maka air yang ada di dalam gayung ini apa sebutannya bagi air yang ada di lautan ini? Hah? Bahagia. Air yang ada di dalam gayung itu yang katakan bahagia daripada lautan itu yang sebenarnya. Makanya Al-Quran menjelaskan waja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa dirimu itu ya dijadikan sebenarnya adalah bahagian daripada dirinya. Kita ini bahagian daripada diri yang maha suci itu. Yang maha suci kan Allah. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada diri yang maha suci itu, bahagian diri yang maha suci itu juga nyatanya diri Allah itu sendiri. Disitulah dijelaskan wa khalaqal insan ala surati rahman itu. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa, dengan gambaran bentuk Ar-Rahman. Itu maknanya kita ini didesain sesuai dengan rupa dan gambaran diri Ar-Rahman Allah itu sendiri. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa dirinya. Adam itu didesain sesuai dengan gambaran dirinya. Fitratallahi lati fataran nasa alaiha. Fitrah Allah yang menciptakan manusia, yang mendesain manusia sesuai dengan gambaran rupa dirinya sendiri. Kenapa? Karena dialah satu-satunya, tak ada diri yang lain. Maka kita inilah bentuk lain daripada rupanya. Kita ini adalah bentuk lain daripada kenyataan dirinya. Walaupun zahirnya berbeda wujudnya, walaupun zahirnya berbeda bentuk dan rupanya, namun hakikat bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain itu tiada lain adalah dirinya jua di situ. Maka disinilah kita mendudukkan pemahamannya suhudul kasra fil wahdah. Suhudul wahdah fil kasrah. Suhudul wahdah fil wahdah. Satu-satu kita lihat. Suhudul kasrah fil wahdah. Nah, pandang yang banyak pada yang satu.
Itu maksudnya ya, yang banyak itu adalah sesuatu ya. Sedangkan yang satu itu adalah dirinya Allah tadi. Maknanya suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada pandang yang banyak pada yang satu, bahwa segala yang ada, segala yang wujud ini, itulah nyatanya daripada diri Allah itu sendiri. Sekalian yang ada ini dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu tiada lain adalah nyatanya akan dirinya Allah itu. Suhudul wahdah fil kasroh, pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu sesuatu. Maksudnya suhudul wahdah fil kasroh itu bahwa Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah yang wujud pada segala yang ada ini. Dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain. Suhudul wahdah fil wahdah, pandang yang satu tampak yang satu. Maksudnya pandang Allah yang tampak juga Allah. Kenapa pandang Allah yang tampak juga Allah? Karena dialah yang meliputi akan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu tiada lain nyatanya akan dirinya sendiri. Jadi wajib kita Bapak Ibu mengenali akan tahwil Allah itu. Wajib kita itu memahami tajalli Allah itu. Wajib bagi kita untuk memahami penyamaran diri Allah. Nah, kalau kita sudah bisa memandang dan memahami bentuk tajalli dirinya, penyamaran dirinya, insya Allah diri kita tetap dalam keadaan minal aidin wal faizin, itu yang sesungguhnya. Itulah diri yang beruntung. Tak terpandang yang lain lagi selain daripada dirinya. Karena alam dan sesuatu tidak pernah ada. Yang ada hanya Allah. Kalau alam dan sesuatu tidak pernah ada, yang ada hanya Allah, maka alam dan sesuatu itulah bentuk lain daripada nyatanya diri Allah itu. Begitu tertanam di sini. Nah, ini pandangan yang kasar. Jadi pandangan yang kasar itu pandangan yang mampu memandang Allah pada segala yang ada, pada segala yang wujud, hanya Dia semata-mata itu. Sehingga diri Bapak Ibu ketika telah mampu memandang dan mengenal Allah, yang namanya diri Bapak Ibu pun pada saat itu juga karam. Kalau udah sampai pengenalannya, ya, udah sampai pahamnya bahwa Allah yang wujud, Allah cuma yang ada Bapak Ibu, termasuk pada diri kita ini sempurnanya nyatanya dirinya, maka disitulah karamnya diri Bapak Ibu itu. Karam itu maknanya fana, fana itu maknanya hapus. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Nah, siapa yang telah mengenal Rabb-nya, bahwa Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang zahir, Dia yang batin, Dia yang sebenar wujud, Dia yang sebenar sama basar kalam ilmu, Dia yang sebenar kuda irada dan haya, fasadal jasad. Ketika itu karamlah diri kita itu. Hapus diri Bapak Ibu, tiada diri Bapak Ibu, betul-betul mati, betul-betul tuli, buta, bisu, lemah, papah, dan bodoh. Itu yang diri kita itu nggak ada. Kalau telah karam diri kita, udah tiada diri kita,
maka disitulah nyatanya diri Allah senyata-nyatanya. Wujudnya diri Allah sewujud-wujudnya, terangnya diri Allah itu seterang-terangnya. Maka segala yang terang, segala yang jelas, segala yang nyata, dan segala yang wujud, itulah dirinya yang sebenarnya, Bapak Ibu. Maka siapa yang tidak mampu memandang wujud kenyataan diri Allah yang nyata senyata-nyatanya, itu orang yang buta, yang hakiki itu. Itu orang yang tersesat. Bagaimana mungkin kita akan menemui Allah di akhirat? Bagaimana mungkin kita akan menemui Allah setelah mati? Di waktu di dunia kita tak menemuinya, di waktu hidup pun kita juga tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin kita akan bisa menemui seseorang sedangkan kita tak mengenal seseorang itu? Maka mengenal Allah, berliqah dengan Allah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah di waktu hidup di dunia ini yang sebenar-benarnya. Caranya, tiliklah ke dalam diri. Carilah ke dalam diri. Untuk menilik dan mencari ke dalam diri, diri yang mana sebenarnya yang dirinya itu. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari dan menilai Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jangan kita ini taubahnya seperti ikan mencari air, Bapak Ibu. Kalau ikan itu tidak hidup di dalam air, lalu ikan itu hidupnya di mana memangnya? Adakah ikan itu hidup di luar air itu? Enggak. Tapi kenapa ikan tak mampu mencari air itu? Karena dia tidak mengenal akan dirinya yang sebenarnya. Maka mencari Tuhan, menemui Tuhan, jangan keluar diri, ke dalam diri. Maka oleh karena itu, carilah diri kita ini yang sebenarnya. Sehingga kita bisa menemui Allah itu. Karena Allah itu yang katakan diri yang sejati, yang sudah nyata pada diri kita ini. Atau coba lihat ke dalamnya, ya. Untuk mencari Tuhan itu ke dalam diri. Diri kita ini ada yang KW-nya dan ada yang ori. Nah, kita mencarinya ke diri yang mana sebenarnya? Kepada yang KW-nya atau yang ori-nya? Nah, yang ori. Yang KW ini yang mana nih, Daniel? Yang KW yang mana, Daniel? Yang KW itu tubuh nih. Ya, yang KW itu tubuh jasmani nih, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, darah, tulang, ya, yang bermata, bertelinga, berhidung, bermulut, bertangan, dan berkaki. Itu yang KW itu. Ya. Jangan dicari di situ. Ya, cari yang di dalamnya, dicari. Yang tersiratnya, yang membuat tubuh ini bisa bergerak, itu mesti dicari. Yang membuat tubuh itu bisa memandang, bisa mendengar, bisa berkata, bisa mengetahui, bisa berkehendak, bisa kuasa. Yang membuat tubuh ini bisa berjalan, duduk, dan berbaring, itu yang mesti dicari. Jadi mencarinya ke dalam. Bukan keluar diri, tapi ke dalam diri. Jadi, untuk mencari Tuhan itu betul-betul mencarinya ke dalam diri. Lalu tubuh ini bergerak. Apakah ia bergerak dengan sendirinya atau ada yang menggerakkannya itu sehingga tubuh itu bergerak? Ada yang
Yang menggerakkan itulah diri yang ori. Nah, mana yang menggerakkan pada tubuh itu, yang membuat tubuh itu bisa berjalan? Itu yang ruh. Ini yang ori. Ruh itu yang diri Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa diri Bapak Ibu itu yang ruh, yang membuat tubuh ini bisa bergerak, jangan tertahan pada ruh itu. Tilik lagi di dalam diri, masih ada diri itu lagi. Siapa ruh itu? Ruh inilah ya, yang disebut namanya dengan hayat. Ruh itu yang dikatakan dengan hayat, hidup. Mana yang hayat pada diri kita itu? Yang hayat, yang hidup pada diri kita itu yang disebut namanya dengan nyawa. Mana yang dikatakan nyawa di dalam diri Bapak Ibu tuh? Yang dikatakan nyawa di dalam diri Bapak Ibu tuh, itu yang napas, yang keluar masuk tuh. Mana yang dikatakan napas pada diri Bapak Ibu yang keluar masuk tuh, itu yang disebut namanya dengan nur. Mana yang dikatakan nur? Yang dikatakan nur itu adalah sifat. Sifat yang mana maksudnya? Adalah sifat yang 7. Sifat yang 7 itu yang disebut sifat ma'ani. Sama, basar, alam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Jadi yang sebenar nur itu adalah sifat. Sifat itu maksudnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Sekarang, siapa sifat itu? Siapa sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat? Sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat itu yang dikatakan namanya dengan zat. Disebut zat. Ya. Siapa zat? Zat itulah yang dikatakan namanya dengan Allah. Disitulah letaknya. Wasifati la ghairi tadi. Mana hadisnya tadi? Dia tulis. Nih, wasifati la ghairi. Bahwa sifat itu sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat itu la ghairi, tiada lain adalah aku. Rupanya aku inilah sebenarnya diri sejati bagi dirimu. Maksudnya Tuhan, kalaulah aku ini diri sejati bagi dirimu, maka rupa dirimu itu aku desain, aku bentuk sama seperti akan diriku. Khalaqal insan ala suratir rahman. Udah. Dijadikan dirimu itu, didesain dirimu itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Itu maksudnya. Maka pandang diri sudah sama memandang Allah. Pilih diri sudah sama memandang pilih Allah. Kenal diri sudah sama kenal dengan Allah. Karena Allah itulah yang diri insan itu, dan insan itulah nyatanya wujud dirinya Allah. Tak ada diri kita di situ. Begitulah kita mencari dan menemui akan sejati diri kita itu.
Rupanya sejati diri kita itu tiada lain adalah Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri kita ini, zohir dan batin. Itu maksudnya. Yang zohirnya ini, ya, itulah yang disebut namanya dengan Muhammad, dan yang batinnya itu yang disebut namanya dengan Allah. Kesempurnaan zohir dan batin disebut namanya insan. Insan itulah kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad. Insan itu kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Itu sempurnanya. Nah, ketika itu Bapak Ibu sudah minal aidin, dah sudah. Wal faizin. Aidin itu artinya kembali. Kembali kita kepada fitrah kita. Kembali kita kepada sejati diri kita. Maksudnya apa? Kenali sejati diri, kenali rahasia diri, kenali si akmal diri. Sesungguhnya sejati diri, rahasia diri, si akmal diri itu tiada lain adalah Allah. Maka orang yang sudah mengenal Allah, sejati dirinya, si akmal dirinya, itulah yang dikatakan wal faizin. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang mendapat hidayah. Makanya sebenar-benarnya orang yang beruntung, sebenar-benarnya orang yang mendapat hidayah dan petunjuk adalah orang yang telah mengenal Allah. Mengenal dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Lalu Allah yang mana juga lagi mau Bapak Ibu cari lagi? Apakah yang gaib juga lagi mau dicari? Padahal yang gaib itu, yang batin itu sudah nyata, sudah zahir. Sekalian alamnya, segala sesuatu. Sempurnanya pada segala alam dan sesuatu, artinya pada insan. Maka tiliklah diri kita ini, siapa insan itu? Itu maksudnya. Kalau kita ingin selamat dunianya, selamat akhiratnya, kenalilah Allah itu. Allah itulah yang Muhammad tuh. Yang Muhammad itu lihat wujud dirinya. Itu bahasanya lagi. Kenapa Allah itu yang Muhammad, Muhammad itu untuk dirinya? Karena Muhammad itu tubuhnya. Allah itu batinnya. Batin siapa? Batinnya Muhammad. Batin Muhammad siapa? Tubuhnya Allah siapa? Tuh dia putar-putar kaji situ Bapak Ibu. Ya. Batinnya Muhammad siapa Pak San? Tubuhnya Allah? Itu dia. Sempurnanya memandang batin dan tubuhnya Allah pada apa? Pada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad yang disebut insan. Al-insanu siri wa anasiruhu. Insan itu rahasiaku. Akulah sebenarnya diri insan itu yang sesungguhnya. Siapa yang sudah kenal Allah, sudah kenal dengan Tuhannya, udah berjumpa dengan Rabb-Nya, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Walaupun diri masing-masing itu adalah dirinya jua. Itulah maknanya secara kias, Allah itu batin, namun dia itu bersembunyi di dalam terang. Bersembunyi dalam terang itu apa maksudnya tuh Abdul? Ya, bersembunyi di dalam terang itu dia telah betul-betul zahir. Dia telah betul-betul wujud dan zahirnya itu pada segala sesuatu. Padahal segala sesuatu itulah diri yang sebenar-benarnya. Jadi yang bisa mengenalnya adalah orang yang sudah mengetahui akan rahasia dirinya. Siapa yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, maka dia juga tidak akan pernah bisa mengenal dan menemui Allah yang sudah wujud, zahir dan nyata itu.
Ini namanya takicua di Nantarang namanya. Abdul tahu takicua di Nantarang? Tahu, alhamdulillah. Jadi jangan namu awak takicua di Nantarang. Kenalilah rahasia diri, kenalilah sejati diri, pasti kita mampu mengenali penyamaran akan diri Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Itu fitrah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abada wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan, yaitu peningkatan iman, Islam, tauhid dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bulan Ramadan telah berlalu di hadapan kita, namun sebagai seorang mukmin yang mana hati dan jiwanya telah terpaut dan terpatri untuk selalu bersama Allah, maka wajib bagi setiap kita ini untuk mampu meramadankan akan dirinya setiap harinya, setiap minggunya, bahkan setiap tahun sampai habisnya usia umurnya ini. Maka Ramadan yang kita lakukan 1 bulan itu adalah persiapan kita untuk meramadankan 12 bulan yang akan datang. Maka orang-orang yang telah mampu meramadankan dirinya, maka dialah yang mampu untuk mengenali kembali akan hakikat rahasia dirinya yang sebenarnya. Bahwa hakikat rahasia diri kita ini yang sebenarnya adalah diri yang maha suci. Kalaulah hakikat sejati dirinya Bapak Ibu itu adalah diri yang maha suci, maka tentunya diri Bapak Ibu itu adalah bahagian daripada diri yang maha suci itu. Inilah yang dikatakan Allah, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada aku. Jikalau kita buat suatu perumpamaan Bapak Ibu seperti sebuah lautan, maka kita ini adalah satu tetes dari lautan itu. Kalaulah kita ini adalah satu tetes dari lautan itu, maknanya bahwa diri kita itu bahagian daripada dirinya sendiri. Begitulah kita mesti mampu mengenal akan rahasia sejati diri kita ini, sehingga kita mampu memfitrahkan dan memfitrikan akan diri kita ini. Inilah makna daripada minal aidin wal faizin itu Bapak Ibu. Makna minal aidin wal faizin adalah orang-orang yang telah mampu memulangkan kembali akan rahasia dirinya, di mana dia telah mampu menemui akan sejati dirinya yang sebenar-benarnya, bahwa dirinya itu adalah
bahagian daripada diri Tuhan. Disitulah letaknya wal faizin. Dialah orang-orang yang beruntung itu. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang yang telah mampu menemui akan sejati dirinya yang sebenar-benarnya. Ketika itulah sebenarnya setiap harinya, setiap tahunnya, bahkan sampai habisnya usia umurnya, dia tetap berada dalam keadaan minal aidin wal faizin, hari raya buat dirinya itu. Maka sebenarnya Bapak Ibu, hari raya bagi diri kita ini, orang-orang yang telah minal aidin wal faizin itu, ada 5 sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama, hari raya buat diri Bapak Ibu itu, apabila setiap harinya kita tidak tercatat sebagai seorang yang pembuat dosa, kita tidak tercatat sebagai orang yang berbuat maksiat, maka ketika itu hari raya buat diri kita. Dan yang kedua, apabila kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah, maka itu juga hari raya buat diri kita ini. Dan yang ketiga, ketika kita lepas daripada namanya azab kubur, maka itu juga hari raya buat diri kita. Dan yang keempat, apabila kita ini masuk ke dalam surganya Allah sebagai bentuk rahmat, cinta, dan kasih sayangnya Allah, maka itu juga hari raya buat diri kita. Dan yang terakhir, siapa yang mampu menyaksikan Allah, maka itu juga hari raya bagi dirinya. Maka untuk meraih dan menggapai akan itu semua Bapak Ibu, maka di alam dunia dan di alam syahadah inilah sebenarnya kita mesti wajib bermakrifat kepada Allah. Mengenal Allah. Tentunya kita mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah itu mesti mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Jadi mengenal Allah itu mesti mengenal kita diri yang punya nama. Bukan hanya sebatas kita mengenal namanya, tapi kita tidak mengenal diri yang punya namanya. Kalau kita sudah mengenal diri yang punya nama, zahir dan batin, disitulah kita telah mengenal akan Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Mengenalnya Allah itu sempurnanya Bapak Ibu adalah di alam dunia ini. Mengenal Allah dengan sempurna itu di alam syahadah ini. Siapa yang mengingkari, tidak yakin dan tidak percaya dia bahwa dia menemui Allah itu di alam dunia ini, diingkarinya, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan yang pernah dia lakukan itu menjadi batal dan sia-sia. Inilah yang Allah ingatkan kepada diri kita sebagai bentuk curahan rahmat, cinta, dan kasih sayangnya kepada hambanya, melebihi cinta dan kasih sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari, tidak yakin dan tidak percaya dia akan wujudnya Allah, kenyataan Allah dan kezahiran Allah. Dan ia juga tidak percaya dan tidak yakin, dia mengingkari akan pertemuan dan perjumpaan dirinya dengan Allah di alam dunia ini, di alam syahadah ini. Fahabitat a'maluhum, maka dihapuskan seluruh amalnya, dibatalkan seluruh amal ibadahnya. Kalau Allah telah hapuskan seluruh amal ibadah dan pahala-pahalanya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat pun amal ibadahnya itu tidak diperhitungkan Tuhan.
Inilah orang-orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri. Ini yang Allah jelaskan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah mengumpulkan ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Mereka menyangka dan mengira bahwa mereka telah beramal yang baik di hadapan Allah. Padahal mereka telah tertipu dengan amal diri mereka sendiri, kata Allah. Tapi mereka tidak mampu menyadari dan memahaminya itu. Maka orang-orang yang telah diberikan Allah kesempurnaan, ketajaman pandangan hatinya untuk memandang dan menilai Allah di atas segala-galanya. Disinilah kita benar-benar untuk tetap selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah itu. Jangan sekali-kali kita ingkari dan kita tolak akan wujud dan sifatnya Allah itu pada alam dan pada diri kita. Kalau kita ingin menolak dan mengingkari juga, maka tolak dan ingkarilah bahwa diri kita ini tidak pernah wujud dan tidak pernah bersifat. Kalau diri kita ini tidak wujud dan tidak bersifat, lalu yang wujud dan bersifat itu siapa? Tentu yang wujud dan bersifat itu adalah Allah. Karena Allah cuma yang ahad, Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang esa. Kalau Allah itu yang ahad, tunggal dan esa, itu maknanya hanya Dia satu-satunya. Makna hanya Dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada diri yang lain selain daripada dirinya, diri yang lain selain daripada dirinya, pahamilah itu juga bentuk lain daripada dirinya. Disitulah letaknya dia mengatakan huwal awalu wal akhiru wa zahir wal batin. Karena Dia cuma yang ahad, Dia cuma yang esa, Dia cuma yang tunggal, Dia cuma satu-satunya. Maka Dialah yang menjelaskan dirinya itulah yang awal. Tidak ada yang awal selain daripada dirinya, karena Dia cuma satu-satunya. Tidak ada yang akhir yang bukan dirinya, karena yang akhir juga adalah dirinya. Tidak ada yang zahir dan yang batin, melainkan yang zahir dan yang batin itu juga adalah dirinya. Begitulah kita memahami akan wujud nyatanya Allah itu pada alam, pada sesuatu. Namun kesempurnaan wujud nyatanya Allah pada alam dan sesuatu sempurnalah pada diri insan. Maka kenalilah siapa insan yang sebenar-benarnya. Pasti kita mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Ini yang dibukakan Allah, rahasia insan itu. Karena Dia cuma yang ada, Dia cuma yang wujud. Apa kata Allah? Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Itu maknanya. Kalaulah insan itu adalah sifatnya dan sifatnya itu tiada lain adalah dirinya, maka insan itulah sebenar-benarnya nyatanya akan wujudnya. Kalaulah insan itu nyatanya akan wujudnya, maka disitulah dikatakan al-insan ainullah. Al-insan hakikatullah. Insan itulah nyatanya Allah, insan itulah sebenar-benarnya Allah. Karena tak ada yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada alam, tidak ada sesuatu selain daripada dirinya. Kalau tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya, maka yang ada itu hanyalah Allah semata-mata. Kalau Allah yang ada semata-mata, maka alam dan sesuatu itulah nyatanya akan dirinya. Namun kesempurnaan nyatanya dirinya pada alam dan sesuatu sempurnalah pada insan. Insan inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya Tuhan itu. Ini jangan diingkari. Ini jangan ditolak.
Kalau kita ingkari, kita tolak akan kesempurnaan nyatanya wujud Allah pada insan, fahabitat a'maluhum, maka sia-sia amal kita, batal amal kita ini. Ini yang dikatakan orang yang zulumat. Inilah orang yang dikatakan buta yang hakiki. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka buta di akhirat, wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Tentunya yang dikatakan Allah, buta yang hakiki dan orang yang tersesat itu bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala ini, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang kami katakan buta, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Itulah orang yang tersesat itu. Jadi butanya mata hati yang ada di dalam dada, makna yang tersirat di balik kata buta itu. Siapa yang tak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya. Wa adallun sabila, itulah orang yang sesat itu. Inilah pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada diri kita ini. Man nazara ila say'in ma lam yarallaha fihi fahuwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, apapun namanya, namun dia tidak mampu memandang Allah yang wujud dan yang nyata pada sesuatu itu, itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu adalah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu pandangan yang tidak berfaedah buat dirinya, pandangan yang tidak berhikmah dan tidak bernilai ibadah bagi dirinya. Itu yang disebut namanya dengan syirik itu yang sebenarnya. Syirik itu maknanya, jikalau kita masih memandang ada wujud yang lain selain daripada diri Allah, itulah yang sebenar-benarnya syirik itu. Padahal Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Kalau Allah yang awal, akhir, zahir, dan batin, maka segala yang wujud, segala yang nyata, mestinya kita mesti mampu memandang nyatanya Allah itu pada segala yang ada ini. Ini yang Allah sampaikan kepada kita. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka disitulah nyatanya akan diriku, kata Allah. Tapi kenapa kita tidak mampu memandang dan melihat akan wujud zahir dan kenyataan Allah itu pada segala sesuatu, padahal sesuatu itu adalah bentuk lain daripada dirinya sendiri. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba menilik kembali akan rahasia diri kita ini. Benarkah diri kita ini adalah bagian daripada dirinya yang sesungguhnya? Kalau benar diri kita ini bahagian daripada dirinya yang sebenar-benarnya, tentunya kita ini hidup selalu di dalam rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Hendaklah kita ini menjadi contoh dan uswah
menjadi teladan di dalam berkeluarga, di dalam berjiran dan bertetangga, dan di dalam bermasyarakat. Kalau kita mampu memahami siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Tentu hidup kita ini baik, Bapak Ibu. Hidup kita selalu menjadi contoh dan uswah dalam kehidupan kita ini. Disinilah letak kefitrahan, letak kesucian diri kita itu yang kita jaga sampai habisnya usia umur kita itu. Itulah makna minal aidin wal faizin itu yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba kembali memahami akan sejati diri kita ini. Ya, jadi baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita mesti memahami di awal tadi Ustadz dah sampaikan bahwa Allah itu adalah Ahad. Makna Allah itu adalah Ahad, hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka Dia tidak dikatakan Ahad, tidak dikatakan Dia Esa, tidak disebut Dia itu adalah tunggal. Dia dikatakan Ahad, dikatakan Esa, dikatakan tunggal karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya Dia semata-mata. Itu yang Allah itu. Kalau Dia cuma yang Ahad, Esa, dan tunggal, Dia semata-mata, mana dirinya yang sebenar-benarnya yang tunggal itu? Mana dirinya yang sebenar-benarnya yang Ahad itu? Diri yang Ahad, Esa, dan tunggal itu adalah diri yang tidak pernah bisa disebut. Nih. Tidak bisa disebut. Tapi Dia nyata. Tidak bisa disebut, tapi Dia ada. Ini dirinya itu yang sebenarnya. Makanya dijelaskan hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak bisa disebut, tak bisa diceritakan? Karena ketika itu belum ada apa-apa, belum ada sesuatu. Jangankan langit dan bumi Bapak Ibu, surga neraka pun juga belum ada. Jangankan surga dan neraka, nur juga belum ada. Jangankan nur, namanya saja juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada itu adalah si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada pun juga belum ada. Berarti ketika itu tidak pernah bisa disebut. Jadi Allah itu tidak bisa diceritakan. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa diuraikan dengan pemahaman ilmu. Tidak bisa dijangkau Bapak Ibu. Itu yang dirinya itu. Lalu bagaimana dirinya bisa dijelaskan? Bagaimana dirinya itu bisa diceritakan? Bagaimana dirinya itu bisa dikenal? Jadi baru dirinya itu bisa diceritakan, dijelaskan, dan dikenal ketika dia telah mentajalikan akan dirinya, ketika dia menzohirkan akan dirinya. Sebelum dia mentajalikan dirinya, sebelum dia menzohirkan dirinya, belum bisa disebut apa-apa. Karena dia belum bisa disebut apa-apa, belum bisa dikenal dan dijelaskan. Maka diri yang belum bisa dikenal itu, diri yang belum bisa dijelaskan itu,
Inilah yang disebut namanya dirinya itu yang batin. Itu yang batin itu apa, Ibu? Batin, ya, tersembunyi, tak bisa diungkapkan, nggak bisa dijelaskan itu. Nah, baru yang batin ini bisa dijelaskan setelah yang batin itu menzohirkan dirinya. Menzohirkan dirinya. Ini dari kosong, batin, menzohirkan dirinya. Menzohirkan dirinya itu bahasa tauhidnya mentajalikan dirinya. Tuh. Menzohirkan atau mentajalikan. Jadi ketika dirinya itu telah zohir, ketika dirinya itu telah bertajali, barulah bisa dirinya itu dikenal, barulah bisa dirinya itu dijelaskan dan diceritakan. Tapi kalau belum zahir, belum bertajali, nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan. Karena dia dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa, dalam keadaan batin. Lalu zahirnya yang batin itu berupa apa? Zahirnya yang batin itu, tajalinya yang batin itu, ini yang disebut berupa nur. Yang disebut nur itu, nih. Berupa nur. Kalaulah zahirnya itu berupa nur, tajalinya itu berupa nur, lalu nur itu apa maknanya? Nur ini maknanya Bapak Ibu adalah terang. Terang itu maknanya adalah jelas. Jelas itu maknanya adalah nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang itu adalah nur. Lalu siapa nur itu? Nur itu adalah kezohiran dirinya. Nur itu adalah tajali dirinya. Nur itu penampakan dirinya. Atau bahasa yang lebih ringan, nur itu zohirku dan aku itu batinnya. Nur itu zohirku dan akulah batinnya. Maka disinilah kita mesti memahami mana yang dikatakan namanya nur ilahi dan mana pula yang disebut namanya nur Muhammad. Satu juga orangnya itu Bapak Ibu. Nah, terlihat bedanya. Lihat. Nur ilahi dengan nur Muhammad. Yang pertama namanya nur ilahi. Yang dikatakan nur ilahi itu Bapak Ibu, karena nur ini, nih yang nur ini tulisannya, ini yang Ustaz buat, nih. Dikatakan ini adalah nur ilahi, nur Tuhan, karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri. Ya. Dikatakan nur ilahi, karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri.
Dan disebut namanya Nur Muhammad karena nur ini tempat memandang wujudnya Allah. Nur ini tempat memandang kezahiran Allah. Maka disebutlah namanya dengan Nur